langsung ke pembelajaran pertama. Jadi di sini sudah tertulis halaman 2 dari buku. Caranya kita langsung membuka kertasnya. Nah, di sini sudah ada percakapan antara Benny dan ayah Benny. Jadi langsung Ibu bacakan. Malam ini lingkungan tempat tinggal Benny gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Benny. Akibatnya saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Benny terputus. Nah, jadi berarti di dekat rumah Benny ada angin kencang dan petir, jadi menyambar ke gardu listrik di dekat rumahnya. Kemudian saluran listriknya terputus hingga menyebabkan mati listrik. Kemudian Benny berbicara kepada ayahnya, "Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya?" Ayah Benny menjawab, "Masih menunggu perbaikan gardu listrik, Benny." Benny, "Oh begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, Ayah?" Ayah Benny menjawab, "Suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang." Benny menjawab, "Wah, jauh sekali." Ayah Benny menjawab, "Benar, Benny, listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik contohnya adalah tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis, oleh karena itu kita harus benar-benar bijak dalam menggunakannya." Nah, berarti tadi listrik contohnya adalah seperti tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Nah, sudah membaca? Kalau sudah, kita ke halaman selanjutnya. Nah, perhatikan gambar di sebelah sini. Ini adalah alat pembangkit listrik tenaga air. Sudah dilihat? Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi di sini terdapat dinamo atau turbinnya. Ini adalah kincir airnya. Ini aliran sungainya mengalir. Kemudian kemiringannya 25 derajat. Nah, langsung dibuka. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air yang sangat cerdas adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air yang sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, harusnya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Nah, berarti kita harus bijak dalam menggunakan air. Air yang ada di rumah kita jangan selalu dibuang-buang. Kita harus memerlukannya secukupnya yang kita inginkan. Kemudian perhatikan lagi gambar yang di bawah. Langsung kita buka lagi materinya. Nah, di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin untuk kemudian membangkitkan energi listrik. Nah, jadi bendungan atau waduk tadi digunakan untuk menggerakkan turbinnya. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar.
Sekarang ke halaman 4. Sini adalah kantong, jadi bisa kita ambil, sudah ada nomornya, langsung dibaca. Jadi di situ ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Jadi fungsinya adalah untuk menggerakkan turbin. Turbin menggerakkan generator listrik, berarti tadi untuk menggerakkan turbinnya. Jika turbinnya tidak bergerak, maka tenaga listriknya tidak bisa terpakai. Kemudian pertanyaan nomor 2, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Nah, jadi kenapa? Jawabannya, agar kumpulan air menghasilkan gaya yang besar dan bisa menggerakkan turbin. Jadi kumpulan air tadi, air sungai ini menghasilkan gaya yang sangat besar. Jadi turbinnya bisa bergerak. Kalau tidak ada air, maka turbinnya tidak bisa bergerak. Kemudian nomor 3, adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Nah, jadi di Indonesia ada, yaitu di Bendungan Lodoyo PLTA Jego. Nah, jadi dengan adanya PLTA atau kepanjangannya pembangkit listrik tenaga air, maka aliran listrik pun sampai ke rumah-rumah. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Misalnya lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Jadi PLTA ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke materi di sini. Perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Apa yang terjadi saat seklar lampu ditekan? Nah, biasanya kan lampu akan menyala. Saat seklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Jadi saat seklar lampunya dinyalakan, biasanya lampu akan bercahaya dan panas. Biasanya kita menggunakan lampu pada malam hari. Jadi itu termasuk energi listrik yang berubah menjadi energi cahaya dan panas. Awal mulanya energi listrik dulu, tapi saat dinyalakan seklarnya maka berubah menjadi energi cahaya dan panas. Nah, kemudian materi yang terakhir. Nah, jadi di halaman 5 itu ada nama-nama alat listrik rumah tangga beserta gambar dan fungsinya. Nah, jadi di sini contohnya ada 3. Yang pertama kipas angin. Ini contohnya kipas angin. Nah, kipas angin biasanya digunakan untuk menghasilkan angin. Fungsi yang umum adalah untuk pendingin udara, penyegar udara, ventilasi, pengering, umumnya memakai komponen penghasil panas. Biasanya di saat kita kepanasan, kita selalu menyalakan kipas angin. Kipas angin memerlukan listrik. Kalau listriknya mati, berarti kita juga tidak bisa memakai kipas angin. Contohnya. Nah, yang kedua, mesin cuci. Biasanya ada yang punya mesin cuci di rumahnya. Jadi mesin cuci adalah sebuah mesin yang dirancang untuk membersihkan pakaian dan tekstil rumah tangga lainnya seperti handuk dan spray. Nah, biasanya mesin cuci ini digunakan untuk kita mencuci baju. Ini juga dari listrik. Misalnya listriknya mati, berarti kita tidak bisa menggunakan mesin cuci. Kemudian contoh terakhir, setrika. Nah, ini gambar setrika. Biasanya kita punya setrika ya di rumahnya. Setrika berfungsi menghilangkan kerutan dari pakaian dengan alat yang dipanaskan. Biasanya pakaian yang baru dicuci harus disetrika agar kembali mulus. Nah, biasanya kan kalau kita mau ke sekolah, baju kita disetrika dulu agar rapi. Supaya kelihatan rapi, bajunya juga tidak kusut.